Halo rekan-rekan enumerator Sensus Ekonomi 2026. Selamat bertugas ya. Nah, di panduan kali ini kita bakal fokus menaklukkan satu bagian yang super krusial di kuesioner kalian, yaitu blok 3. Kita bakal membedah tuntas gimana sih cara paling tepat buat mencatat status kedudukan dalam pekerjaan utama. Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin deh teman-teman lagi di lapangan nih. Ketuk pintu, terus ketemu sama seorang ibu rumah tangga. Waktu ditanya, si ibu bilang, "Oh, saya nggak kerja kok. Saya cuma bantu-bantu jaga warung sembako suami aja tiap hari, nggak digaji juga." Nah, pertanyaannya, apakah si ibu ini dihitung bekerja? Loh, skenario kayak gini nih yang sering banget bikin bingung di lapangan kan? Padahal ngumpulin data yang akurat di titik ini tuh bukan sekedar rutinitas ngisi formulir, tapi beneran jadi kunci buat memotret kondisi ketenagakerjaan negara kita yang aslinya tuh kayak gimana. Oke, agenda kita hari ini simple aja. Pertama, dasar pekerjaan utama. Kedua, para pengusaha. Ketiga, pekerja formal. Keempat, pekerja informal dan tak dibayar. Lalu kita masuk ke studi kasus dan ditutup dengan strategi probing. Kita masuk ke bagian pertama, dasar pekerjaan utama dan konsep fundamental. Sebelum kita mulai masukin orang-orang ke dalam kategori, kita harus samain persepsi dulu nih soal apa sih yang sebenarnya lagi kita ukur. Nah, ini dia aturan mainnya. Pekerjaan utama itu sederhananya adalah aktivitas dominan yang biasa dilakuin responden buat dapat atau bantu dapat penghasilan. Syarat mutlaknya ini berlaku buat mereka yang usianya 10 tahun ke atas ya. Terus kalau respondennya punya kerjaan lebih dari satu gimana? Ya kita lihat aja mana yang paling nyita waktu atau mana yang ngasih pendapatan paling gede buat mereka. Nggak ada batasan waktu, referensi tertentu sih, pokoknya ini profesi yang emang nempel di keseharian mereka. Lanjut ke bagian 2, para pengusaha, yaitu kode 1 dan 2. Mari kita lihat para pengambil resiko, orang-orang yang menciptakan bisnisnya sendiri. Sekarang, apa sih bedanya kode 1 dan 2? Ini tegas banget perbedaannya. Kode 1 itu berusaha sendiri, buat mereka yang berani nanggung resiko ekonomi sendirian dan nggak punya buruh tetap. Contohnya penjahit mandiri atau pedagang kaki lima. Terus kode 2 itu berusaha dibantu buruh. Mereka juga sama-sama nanggung resiko bisnis, tapi bedanya mereka ini mempekerjakan minimal satu orang buruh atau pegawai tetap. Jadi, ada nggaknya pegawai tetap yang dibayar rutin, itu tuh satu-satunya garis pembatas antara kode 1 dan kode 2. Masuk ke bagian 3, pekerja formal, yaitu kode 3 dan 4. Kalau tadi kita ngomongin yang nanggung risiko bisnis, sekarang kita geser ke mereka yang nggak nanggung risiko itu sama sekali, alias yang duduk manis nerima gaji tetap bulanan. Mecahin kode buat pekerja formal ini gampang banget kok. Kode 3 itu buat sektor swasta. Intinya buruh, karyawan, atau pegawai yang digaji sama perusahaan atau orang lain. Contohnya staf di startup, buruh pabrik, atau karyawan toko. Nah, kalau kode 4 itu khusus buat sektor negara atau pemerintah. Ini mencakup ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, sampai pejabat negara kayak kepala desa. Jadi buat bedainnya, kalian tinggal tanya aja, sumber gajinya dari swasta atau dari negara? Bagian 4, pekerja informal dan tak dibayar alias kode 5 dan 6. Kita mulai masuk nih ke ranah yang sering banget jadi jebakan buat petugas di lapangan, yaitu mereka yang kerjanya di luar struktur konvensional. Coba perhatiin kontras yang satu ini. Kode 5 itu pekerja bebas. Mereka ini kerja buat orang lain, tapi majikannya nggak tetap. Kerjanya pindah-pindah, serabutan, kayak kuli angkut di pasar atau tukang bangunan harian. Terus bedanya sama kode 6? Nah, kode 6 ini pekerja keluarga, alias pekerja tak dibayar. Mereka ini benar-benar berdedikasi bantu operasional bisnis keluarga, tapi sayangnya nggak pernah dapat upah formal atau gaji rutin, baik dalam bentuk uang maupun barang. Hampir lupa, kita harus bahas kode 9, tidak tahu. Dengerin baik-baik ya teman-teman, ini tuh benar-benar opsi kartu mati. Kalian hanya boleh pakai kode ini kalau anggota keluarga yang lagi ditanyain itu emang lagi pergi dan nggak bisa ditemuin, dan orang rumah yang mewakilinya benar-benar nggak tahu-menahu soal status pekerjaan dia. Pokoknya, kalian wajib banget nanya dan probing lebih dalam lagi sebelum nyerah dan pakai kode terakhir ini. Bagian 5, sesi kilat, kasus batas di lapangan. Oke, mari kita naikin energinya. Kita bakal main tebak-tebakan cepat buat nguji insting kalian menghadapi kasus-kasus batas nyata di lapangan. Pertanyaan pertama dari ekonomi gig zaman now. Kalau kalian mendata seorang driver ojol yang mandiri atau seorang YouTuber yang asik bikin konten sendirian, mereka ini masuk ke kode berapa? Ayo. Jawabannya adalah kode 1, berusaha sendiri. Kenapa coba? Ya kita balik lagi ke prinsip inti tadi. Mereka ngatur jam kerjanya sendiri, ngelola inputnya sendiri, dan yang paling krusial, mereka nanggung risiko ekonomi dari usaha itu tanpa punya anak buah tetap.
Teka-teki kedua. Gimana dengan orang yang kerja fisik keras, misal tukang bangunan yang hari ini ngebangun rumah tetangga, terus minggu depannya ngerjain pagar kantor desa, dan nggak punya bos tetap? Statusnya apa nih? Kalau teman-teman nebak kode 5, 100 buat kalian. Mereka adalah pekerja bebas. Karakteristik utamanya jelas, nggak ada hubungan kerja yang permanen. Mereka dibayar cuma berdasarkan pesanan harian atau proyek. Habis itu ya udah, pindah lagi nyari majikan baru. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan jebakan kita di awal panduan tadi. Si ibu yang tiap hari ikhlas jaga warung sembako keluarga dan nggak dapat gaji bulanan. Kok kotak mana kita masukin si ibu ini? Tentu aja kode 6, pekerja keluarga alias tidak dibayar. Ini krusial banget loh rekan-rekan. Tenaga kerja keluarga yang nggak dibayar secara formal itu tetap diklasifikasikan sebagai bekerja aktif dalam perekonomian kita. Jangan sampai kalian catat mereka sebagai ngurus rumah tangga ya, padahal kan aktivitas dominannya ngurusin usaha. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6, strategi probing di lapangan. Memahami konsepnya udah oke, tapi gimana cara dapat info yang benar waktu kalian ngobrol langsung sama responden yang kadang bingung sendiri jelasin kerjanya? Tenang aja, pakai flowchart mental 3 langkah ini. Begitu responden nyebutin profesinya, langsung tanya gini, langkah pertama, Bapak Ibu kerjanya buat diri sendiri atau ikut orang? Kalau jawabannya sendiri, lanjut ke langkah 2. Ada anak buah atau pegawai tetapnya nggak Pak Bu? Nah, beda cerita kalau di awal mereka jawab, ikut orang. Kalian langsung lompat ke langkah 3. Kerjanya di swasta, instansi pemerintah, atau serabutan pindah-pindah. 3 pertanyaan simpel ini dijamin bakal dengan cepat nuntun kalian ke kode yang paling akurat. Jadi, aturan emasnya adalah ini. Untuk nentuin status pekerja secara akurat, ikuti kemana risiko finansialnya pergi, dan lihat seberapa permanen posisinya. 2 hal ini yang misain pengusaha dari pekerja biasa, dan misain pegawai kantoran dari pekerja lepas. Ingat ya teman-teman, kerjaan kalian di lapangan itu bukan sekedar nyentang-nyentang kotak. Kalian itu lagi meraba denyut nadi ekonomi bangsa. Akurasi data dari kalian, apakah seseorang itu berusaha sendiri, pekerja bebas, atau pekerja keluarga, itu yang bakal nentuin kebijakan ketenagakerjaan nasional kita ke depannya. Jadi pastikan kalian nanya, menggali, dan mengklasifikasikan dengan tepat ya. Selamat bertugas di lapangan untuk Sensus Ekonomi 2026, semangat terus, dan sampai jumpa di panduan berikutnya.